Papa Indonesia wilayah Aceh. Hari ini kita akan berbincang mengenai bagaimana mengisi Ramadan dengan budaya literasi. Yang hari ini kita sudah kehadiran narasumber kita, Bapak Nazaruddin Musa, Ketua Ikatan Pustaka Indonesia wilayah Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah masih sehat walafiat. Bagaimana? Alhamdulillah sehat ya? juga. Oke, berbicara masalah Ramadan nih Pak atau literasi, apalagi kita tahu bahwa surat pertama kali atau wahyu pertama kali itu adalah surat Al-Alaq yang bertepatan di 17 Ramadan juga nih Pak, tentang Iqra ya. Iqra bacalah. Dan bagaimana Bapak memaknai bulan Ramadan dan literasi? Apa sih maksudnya pengertian literasi dan Iqra di sini gitu? Apa ada perbedaan atau seperti apa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, pemirsa dimanapun berada. Jadi menyangkut dengan literasi Ramadan ya, dan dikaitkan dengan bagaimana surat Al-Iqra yang pertama. Jadi kalau makna dasar daripada Iqra itu sendiri memang adalah membaca ya. Dan juga sama halnya dengan literasi, pada prinsip dasarnya itu adalah kita diminta untuk membaca dan menulis. Namun pasti di balik itu dia mempunyai makna yang dalam sebenarnya. Kalau dalam Iqra kita pahami, kita membaca seluruh yang Allah ciptakan, tidak hanya melihat saja. Begitu juga halnya dengan kita sebut literasi. Jadi kalau literasi itu adalah kayak kemampuan komprehensif, jadi ada satu pemahaman yang menyeluruh tentang sesuatu hal. Jadi kalau dikaitkan dengan Ramadan, maka literasi Ramadan itu artinya kita pertama menyadari bahwa Ramadan itu adalah suatu kewajiban, sebagaimana firman Allah itu ya. Dan yang kedua, bahwa Ramadan ini punya tata cara, punya syarat dan rukunnya semacam. Jadi kalau kita kaitkan dengan Ramadan ini adalah seseorang yang mempunyai literasi, kemampuan memahami mulai dari prinsip puasa, hukum puasa, dan tahu tata cara melaksanakan puasa, sehingga sampai pada tahap menjaga ibadah puasa ini menjadi sesuatu yang sempurna. Dan yang terakhir tentu ingin mencapai tujuan akhir daripada puasa itu sendiri, jadi menjadi hamba yang takwa. Jadi siklus inilah yang menurut saya yang menjadi kata kunci apa sebenarnya literasi Ramadan. Begitu. Jadi kalau misalnya dari konteks pengertian Bapak tadi ya, dengan proses membaca, kemudian memahami, kemudian ada hasilnya. Nah, kalau misalnya Bapak membaca generasi kita di Indonesia sendiri, itu bagaimana? Apakah sudah tingkat hanya sekedar membaca saja, atau sudah memahami, atau sudah memang menghasilkan gitu daripada produk-produk membacanya? Begini, jadi memang susah ya kalau kita generalkan. Kalau kita sebut misalnya tingkat literasi membaca kita rendah, sebenarnya kalau membaca kita lihat ini anak-anak baru apapun membaca, selalu dia membaca di digital media mereka. Tapi ya itu tadi ya, kalau kita menilai bahwa membaca itu tidak hanya sekedar sekilas, tetapi dia memahami sehingga dia melaksanakan satu set lingkaran itu tadi. Jadi kalau jawaban saya memang mungkin belum, sehingga kita perlu bahwa meliterasikan Ramadan ini. Minimal misalnya dalam bulan Ramadan ini anak-anak harus pertama diajarkan mulai dari dasar. Kenapa sih sebenarnya puasa, dasar hukumnya apa, jadi sesuai dengan tingkatnya. Jadi jawaban saya kalau untuk saat ini saya pikir kita masih lebih, terutama untuk generasi muda sebagai yang tanya tadi, itu lebih ikut-ikutan gitu. Jadi belum memiliki pemahaman dan pelaksanaan yang menyeluruh dari interpuasa. Kalau misalnya ini bulan Ramadan, yang puasa, tapi nggak tahu ya apa makna puasa yang sesungguhnya, kemudian bagaimana tata cara puasa biar nggak membatalkan. Mungkin itu literasi dasar yang harus kita pahami di bulan suci Ramadan, Pak ya? Iya, saya pikir begitu, karena kan kalau kita rujuk lagi ke pertanyaan mendasar ini, bahwa makna literasi itu tidak hanya membaca dan nulis. Kalau dulu ya membaca dan menulis, tapi kalau sekarang kan kata literasi itu sudah disematkan hampir ke berbagai bidang. Misalnya ada literasi komputer, literasi keuangan, literasi ekonomi, dan segala macam. Itu maknanya kenapa? Karena literasi memiliki satu siklus yang harus dimulai seperti tadi. Pemahaman dasar dulu, ya, apa itu puasa, hukumnya bagaimana, kemudian bagaimana pelaksanaan, sampai menjadi pelaksanaan yang paling sempurna itu sebenarnya gimana sih sebenarnya, melalui ya sumber tadi, membaca, dan dari referensi-referensi yang berkenaan dengan ibadah puasa. Saya pikir begitu. Jadi ada hal yang kekhususan nih Pak untuk literasi di Ramadan atau sebelum Ramadan, atau memang ini sebelum Ramadan kita membaca, mungkin membacanya nggak lebih ke Islami, atau di bulan Ramadan
kita memang harus membaca hal-hal yang Islami karena berkaitan dengan misalnya bulan yang penuh pahala, kemudian ditingkatkan banyak pahala ketika di bulan Ramadan atau seperti apa. Karena masih ambigu nih Pak ya ketika seseorang berbicara masalah literasi biasa, kemudian perintah membaca, kemudian literasi di bulan Ramadan. Nah, ini 3 skema yang menurut saya itu berbeda. Nah, itu maksudnya ketika memahami pengertian tersebut, apakah di bulan Ramadan kita harus memahami konteks Islamnya atau enggak sama sekali, atau boleh aja membaca apa aja gitu, asal selagi menghidupkan literasi membaca. Begini, mungkin kalau literasi secara umum, apalagi kan dalam konteks perusahaan seperti kita sering tidak melibatkan yang berhubungan dengan unsur agama, maaf kita bilang. Jadi kalau yang kita maksud literasi Ramadan ini sebenarnya adalah literasi agama secara umum, tetapi kita fokus pada memahami konteks Ramadan itu sendiri. Saya pikir bukan tidak boleh membaca hal lain, tapi maksudnya pada disebut literasi Ramadan ini, bagaimana momentum Ramadan ini kita jadikan satu tema khusus, satu timing khusus yang kita coba mendalami ibadah Ramadan ini. Jadi saya pikir mungkin ya program Ikatan Pustakawan Indonesia Aceh nanti kita dalam literasi, saya sudah sampaikan bahwa literasi yang kita maksud di dalam pemahaman di Pustakaan Aceh ini, kita tidak hanya batasan pada membaca umum, tetapi membaca literasi juga sejarah Aceh, literasi tentang keislaman di Aceh. Jadi begitu juga kalau diperkecil lagi, maka literasi Ramadan ini kita berharap momentum ini dijadikan ajang untuk meningkatkan kemampuan seseorang mulai dari anak kecil sampai mungkin orang dewasa sesuai levelnya, untuk benar-benar kita mengkaji tentang Ramadan melalui sumber-sumber. Nanti mungkin kita akan diadakan program sejenis begitu di Ramadan yang akan datang. Artinya menelaah lebih lanjut lah ya Pak ya dari program-program. Nah, ini berkaitan dengan program IPI-nya, sepertinya menarik. Untuk kedepannya apa sih yang akan dilakukan IPI gitu berkaitan dengan bulan Ramadan? Apakah hanya mengisi sharing atau seperti apa? Atau ada program-program tambahan lain? Begini, tentunya kan ketua ini hanya memotori saja sebenarnya, tapi saya sangat apresiasi pada kreativitas kawan-kawan di IPI ya. Ada tim kreatif, kemudian ada tim penerbitan dan lain-lain, yang mereka sepertinya punya program-program khas. Seperti kemarin itu di organisasi dan keanggotaan membuat buka puasa bersama yang secara berbeda. Artinya secara berbeda apa? Kita sebelum berbuka mungkin ada semacam wawancara sedikit lah, menanyakan pendapat tentang sesuatu. Jadi menyangkut dengan program khusus ini, saya teringat dulu ketika di Perusahaan Pasca Sarjana kita ada buat Ramadan Book Review. Kita mereview buku-buku dosen Uin Araniri saat itu oleh mahasiswa pasca. Itu kita momentumnya sebelum menunggu buka puasa bersama seperti itu. Jadi saya pikir ke depan untuk program IPI yang khusus literasi Ramadan ini, saya pikir ini perlu nanti dipikirkan sama kawan-kawan. Bentuknya bagaimana? Maksud saya ya tadi, kita bagaimana mengedukasi mulai dari sesuai dengan level, ada narasumber situ, ada sumber referensi di situ, dengan bentuk main-main anak-anak dan segala macam, tapi yang bertema Ramadan. Saya pikir itu. Ya baik Pak, untuk ini karena saya sebut ini Bapak sebagai pakar literasi lah ya, karena sudah memahami konteks sekali. Ini bagaimana cara mengatasi masalah atau problematika kita khususnya warga Aceh agar memang mampu meningkatkan minat bacanya seperti itu. Apalagi selama ini indeks yang pernah disebutkan di media-media ya atau sesuai dengan BPS, itu indeks minat baca Aceh termasuk rendah dibandingkan provinsi-provinsi lainnya. Nah, sebagai Ketua Ikatan Pustakawan Indonesia sendiri, apa sih solusi yang harus diberikan ketika permasalahan ini terjadi di masyarakat? Ya, saya ingat moto yang di IPI itu saya sering sebut I cannot but we can. Itu artinya gini, kalau saya sendiri pasti nggak mungkin lah, tapi kalau bersama saya pikir bisa. Jadi makna bersama ini bahwa kan ini sistem indeks literasi di Indonesia khususnya Aceh masih rendah. Itu sifatnya sistemik dan komprehensif. Jadi kalau untuk penyelesaian ini juga harus dimulai dengan satu perubahan besar. Jadi mulai dari misalnya dari level pemerintah yang menyangkut kebijakan-kebijakan, sehingga dalam kapasitas ini saya pikir kenapa itu seperti Jawa Barat dan Jakarta dan segala macam itu kan adanya bunda literasi misalnya, dan intinya itu adalah memang sebagai simbol yang mulai menggerakkan
mulai dari level pemerintah, dari level kebijakan, kemudian kan karena ada koordinasi dengan level pemerintah di bawahnya sampai ke desa, sehingga hal ini dulu yang memicu. Kemudian koordinasi dengan berbagai asosiasi profesi perusahaan, para kawan-kawan pegiat literasi. Nggak boleh bermain jadi one man show di sini, saya pikir enggak. Dan yang paling penting adalah kita selalu harus melakukan pendekatan berbasis masyarakat, artinya kebutuhan masyarakat, tingkat literasi masyarakat yang ada, fasilitas yang diperlukan bagaimana, dan saya pikir ini harus berbasis pada kajian kebutuhan dulu. Saya pikir itu jawaban singkat saya. Oke, baik Pak, ini karena waktu kita singkat ya Pak ya, harapan Bapak nih untuk masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Aceh ya, generasi milenial mungkin, karena bulan puasa itu bagi generasi milenial yang memang nggak memiliki literasi itu adalah waktunya untuk tidur, katanya untuk tidur, karena tidur juga ibadah gitu. Nah, dalam konteks literasi padahal kita harus benar-benar menjadi momentum sebenarnya menggali informasi sebanyak-banyaknya ya Pak di bulan Ramadan. Yeah. Tapi malah ada sebagian orang itu ya tidur, puasa beribadah seperti itu. Ini bagaimana Pak harapannya nih? Iya, itu kan berangkat dari pemahaman ya. Ini ada dua generasi yang berbeda sebenarnya. Kita ini ya pada posisi yang lahir di bawah 2000 itu kan masih dianggap imigran dalam dunia teknologi. Sementara mereka ini adalah memang digital native atau memang yang pribuminya yang hidup di dunia. Jadi dalam kapasitas ini kita tuh sebenarnya yang imigran ini harus menyesuaikan bagaimana tata cara pendekatan, sehingga yang tadi generasi milenial ini merasa dia tidur di luar Ramadan, kita berharap dengan program-program yang mengedukasi, yang menarik dan fun tentunya, mereka itu akan memicu mereka untuk berpartisipasi. Saya pikir perlu suatu pemahaman yang baik tentang mereka, bagaimana mereka mau gitu ya. Jadi harus disesuaikan, kita yang menyesuaikan dengan mereka. Saya pikir itu bisa. Baik, terima kasih Pak. Ada beberapa kesimpulan ya di bulan Ramadan, bagaimana kita meliterasi diri kita ya, back to ourselves ya. Jadi kembali ke diri kita masing-masing, bagaimana kita menerapkan literasi di bulan Ramadan itu. Jadi kalau misalnya kita memang bermalas-malasan, tentu memang nggak ada manfaat nih. Setelah Ramadan kita nggak ada perbaikan dalam diri kita Pak ya. Betul. Nah, kemudian ketika kita memang merasa sudah mengkaji berbagai macam literasi, baik itu keislaman atau hal yang lainnya, itu tujuannya adalah untuk kebaikan diri sendiri ya. Jadi yang otomatis mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu diharapkan kita ya generasi muda jadi harus terus berliterasi, membaca, karena membaca adalah membuka cakrawala, dan membaca juga menjadi potensi untuk menemukan impian-impian kita. Benar sekali. Baik Pak, semoga Ramadan kali ini kita tetap sehat walafiat ya Pak, segala amal ibadah kita diterima di sisi Allah, dan juga masih diberikan kesempatan untuk bertemu di bulan Ramadan selanjutnya dan menjalankan program-program kegiatan sekarang Indonesia di next Ramadan lah, insya Allah Pak ya. Insya Allah. Oke, terima kasih pemirsa di rumah ya, jangan lupa nonton, subscribe, like, and share pastinya ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.